Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan UA Podcast edisi kedua. Kali ini kita akan bedah majalah Suara Unggulan edisi kedua juga. Di sini udah ada narasumber cantik-cantik. Boleh dikenalkan dulu nih. Halo, perkenalkan nama aku Asimutia Balkis. Halo, nama aku Salma Oliza dari kelas 8 H. Arsi dari kelas 8 apa nih? Aku dari kelas 8 Hafsa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, di sini kita akan berbincang-bincang, kita akan bedah majalah. Boleh diceritakan nggak nih pertama kali sejarah dicetuskannya majalah Suara SMP Unggulan? Oke, jadi ini adalah wujud dari majalah pertama kita, yaitu Suara Unggulan sama judulnya. Terus ini terbit pada bulan Agustus tahun 2013. Nah, Suara Unggulan ini yang buat pertama kali yang buat kata-kata Suara Unggulan itu adalah Ustazah Anis yang sekarang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 8 dan 9. Dengar-dengar majalah Suara SMP Unggulan ini sempat vakum ya? Ya, karena kan yang pertama kali membuat Suara Unggulan ini kan dari tim jurnalistik. Nah, kemudian ada banyak perbedaan dari program-program tim jurnalistik, maka dari itu sempat vakum dan karena pembimbing dari tim jurnalistiknya juga berganti-ganti gitu. Siapa sih yang membangkitkan kembali majalah Suara Unggulan ini? Ya, Usaim, Kepala Perpustakaan SMP Unggulan Aisyah Bantul. Sama pembimbing yang buat Ya. Berapa lama jangka pembuatan majalah Suara SMP Unggulan ini? 1 bulan lebih beberapa hari ya. Oh, lumayan juga ya menghasilkan sebuah karya. Motivasi kok dibangkitkan lagi itu kenapa gitu loh? Kita mengambil motivasi dari Ramudia Tato. Ya. Jadi di sini orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oh, keren banget. Siapa sih yang menyusun majalah Suara Unggulan ini? Kalau boleh dibacakan. Ya. Jadi penyusunnya itu ada penanggung jawab dari kepala sekolah kami, Ibu Hajah Husnul Hanifah, kemudian pembimbing Usaim, pimpinan redaksi dengan saya sendiri, kemudian ada redaktur, ada Salma Aulia Zahra dari kelas 8 Maryam, kemudian ada Labibah Fadilah Zain dari kelas 8 Hawa, ada Aisyah Maratus Solihah dari 8 Hawa juga, ada Mbak Syifa Latifah dari 8 Hajar, 9 Hajar, Mbak Akila Zahra Pradita dari 95, Mbak Isyana Sprinta Ayodhya dari 9, Nabila Rasul dari 7 Khadijah, dan Mia Malena dari 7 Khadijah. Kemudian ada juga dari desain dan tata letak, ada Mbak Seliana Ardianti dari kelas 9 Zainab, kemudian ada Usaim, dan ilustrasi dari Nida Krista Media AGP dari kelas 8 Hawa. Wow, banyak juga yang penyusunnya. Ya. Ada kesulitan yang dialami nggak dalam pembuatan majalah ini? Banyak. Apa boleh diceritakan semuanya deh? Dari merangkai kata-katanya, kemudian Motivasi. ya mencari motivasi untuk membuat majalahnya itu bagaimana? Desainnya pasti juga sulit. Ya, desainnya. Ada beberapa kali gonta dari desain gitu nggak? Ya, ada beberapa kali. Drama keren. Ya, Majalah itu tuh memuat tentang apa aja? memuat tentang ada headline, kemudian ada juga tausiah tentang dakwah-dakwah, kemudian liputan khusus, kemudian ada Q&A yang berupa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di SMP Unggulan Aisyah Bantul. Terus ada info sehat, resensi buku, cerpen, puisi, hikmah, humor, dan TTS. Hikmah itu isinya apa sih? A few moments later. Hikmah di sini ditulis oleh Aisyah Maratus Solihah
di sini tentang memuat hikmah sholat duha. Wow. Di sini dengar-dengar ada tim apa itu Al-Qaidari ya? Iya. Itu siapa aja sih? Banyak sih yang tadi kita sebutkan tadi itu Oh. termasuk tim Arco Library. Oke. Rencananya nih akan ada edisi kedua, ketiga, keempat gitu nggak sih? Ya bakal ada dan rencananya itu akan diterbitkan setiap semester. Jadi satu tahun itu 2 kali, semester 1 dan semester 2. Penulisnya belum ngerti nggak? Ya bakal kena hati Mbak Nabila mau ikut kira-kira ya ayo. Insya Allah ya. Oke. Oke, aku mau tanya, kan yang edisi kedua ini mengangkat tema apa itu namanya? Read aloud, speak out loud. Itu maksudnya apa nih, boleh diceritakan? Read itu artinya membaca. Jadi kita bisa diartikan membaca dalam artian yang benar-benar membaca. Terus speak aloud itu kayak kita bersuara lantang. Bersuara lantangnya dalam hal karya, prestasi. Jadi bisa diartikan kayak kita menulis, kita menuangkan apapun yang ada di pikiran kita yang bisa dibuat sebagai karya kayak majalah. Ya, jadi majalah itu bisa dibilang sarana untuk teman-teman semua menuangkan karyanya ya? Iya. Menuangkan karya dan bakatnya. Oke. Siapa sih yang memunculkan ini, membangkitkan kembali? Usain. Ya. Selain itu pengampu guru apa? Guru IPA dan prakarya. Ya. Kalau misalnya ada kayak di sini kan sekarang baru tren sekaten gitu, Iya. dimasukkan nggak sih ke majalah itu? Ya dimasukkan dalam info Bantul, jadi tentang event-event yang ada di Bantul gitu. Seperti kemarin ada Bantul Creative Expo yang sempat diadakan pada bulan Lama juga tuh. ya sekitar 1 bulan Iya. ya, Juli sampai Agustus ya, setelah ulang tahun ini Bantul. Itu juga dimuat di situ. Iya. Ada di halaman berapa ada nggak? Dan di halaman ada di halaman 43. Di situ ada Bantul Creative Expo. Iya. Oh, kamu yang nulis? Iya. Tapi apa ada sesuatu hal yang membuatmu semangat bikin majalah itu yang terkesan gitu loh, kayak ini menantang atau gimana gitu? Ya ini. Menantang itu kesulitan. Memakai kata-kata kan? Ya berbagai kata-kata terus mencari inspirasinya itu. Iya. Itu idenya muncul sendiri atau gimana? Harus dibaca. Jujur harus dibaca. Oh gitu. Oke, sekarang aku mau tanya, kesan kalian dalam pembuatan majalah ini itu apa? Jadi mungkin dari Aji dulu, kesan yang suka dan duka. Kesan sukanya itu ya bisa ikut berkontribusi, kemudian bahasa lancar. Iya. Ya itu untuk dukanya sih mungkin untuk apa ya, inspirasi, mencari inspirasi, kemudian juga menantang untuk membuat ininya itu ya masalahnya ya itu aja. Jadi di Salma mungkin Kalau senangnya ya sama bisa membahas pelajaran pelajaran MTK, IPA yang banyak ya hitung-hitungan. Ya fisika ya Iya, itu bikin ngantuk kan di Iya. kelas. Terus juga bisa senang bisa apa namanya ikut kontribusi juga, terus juga bisa meluangkan karya-karya di sini. Terus kalau dukanya ya itu pusing mikirin apa yang mau ditulis, Iya. terus ya ngerangkai kata-katanya, terus apa namanya pusing nyari waktu, banyak waktu yang nggak bisa Atur. diatur. Rencana mau ikut edisi selanjutnya enggak? Ya insya Allah. insya Allah ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir buat kalian, pesan buat teman-teman di luar sana apa sih? Pesan-pesannya buat teman-teman semua, semoga bisa ikut berkontribusi di majalah Suara Unggulan edisi berikutnya. Ya, ikut menuangkan Ya, ikut menuangkan karya-karya karya-karya tulisan tulisan kalian. kalian. Mantap. Oke,
Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak udah meluangkan waktunya untuk Dek Salma, Dek Arsy. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.